Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Ramadhani Putri, NIM 19233090 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan kategori dalam surat pemberitahuan atau biasa disingkat dengan SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun fungsi dari SPT diantaranya yaitu yang pertama, melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama. Yang ketiga, melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak. SPT juga terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, yaitu SPT masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua, SPT tahunan, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan atau bukan objek pajak penghasilan, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. SPT masa di Indonesia terdapat 10 jenis SPT masa. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21 atau 26, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPN atau pajak pertambahan nilai, PPN bagi pemungut, PPN bagi pengusaha kena pajak pedagang, eceran yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, pajak perjualan atas barang mewah. Adapun jenis formulir dalam pelaporan SPT diantaranya, setiap pekerja atau pegawai pasti menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi 2, yakni formulir 1721A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta, formulir 1721A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil. Kode formulir ini nantinya akan menjadi pedoman wajib pajak ketika lapor pajak. Kode formulir ini nantinya akan menjadi pedoman wajib pajak ketika lapor pajak. Selain formulir bukti potong, kita juga mengenal 3 jenis formulir SPT PPh orang pribadi, yakni formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu, formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan kurang dari atau sama dengan 60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu perusahaan, serta yang terakhir formulir 1770S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan lebih dari 60 juta dan bekerja pada 2 perusahaan atau lebih. Sanksi terlambat melaporkan SPT dilaporkan menggunakan formulir tertentu, tergantung dari jenis pajak yang akan dilaporkan. Untuk setiap jenis pajak yang akan dilaporkan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi sebesar Rp100.000 untuk SPT tahunan bagi wajib pajak pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan bagi pengusaha kena pajak, 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya. Sama seperti melaporkan pajak, membayar pajak juga merupakan kewajiban warga negara. Jika Anda tidak
membayar pajak tepat waktu, terdapat sanksi pajak yang tidak ringan. Elektronik SPT. Surat pemberitahuan SPT wajib diisi dalam bahasa Indonesia oleh wajib pajak dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan wajib menandatangani sebelum diberikannya kepada kantor pelayanan pajak atau KPP terdaftar. Saat ini, Anda dapatin angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan wajib menandatangani sebelum diberikannya kepada kantor pelayanan pajak atau KPP terdaftar. Saat ini, Anda dapatlah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.